Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Cerita seputar Tanah Doang. Hari ini kita kedatangan narasumber, beliau aktif di kegiatan literasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hari ini kita mau tahu kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dia lakukan di dalam komunitasnya dan sudah berjalan berapa lama, terus manfaatnya yang bisa dirasakan masyarakat mungkin seperti apa. Langsung saja di sini kita sapa. Halo Kak. Halo Kak. Selamat datang di podcast kami. Boleh mungkin kita perkenalkan dirinya mungkin sama teman-teman di rumah lebih jelasnya. Kakak itu siapa dan aktif di komunitas seperti apa sih Kak? Oke, halo semuanya, nama saya Rahmat Kaisar. Saya akrab disapa Resa. Saya bagian dari komunitas Rumah Baca Saku. Sekarang saya menjabat sebagai sekretaris Rumah Baca Saku. Oh, jadi ada Kak Resa di sini yang jadi sekarang aktif menjadi sekretaris. Ya, sekretaris Rumah Baca Saku. Nah, boleh diceritakan dulu mungkin Kak, Rumah Baca Saku itu apa sih? Seperti apa dan bagaimana? Ya, jadi Rumah Baca Saku itu lembaga atau komunitas non pemerintah. Jadi orang-orang yang di dalamnya berkumpul, orang-orang yang punya minat, ketertarikan dan perhatian yang sama terhadap gerakan membaca dan menulis atau yang kemudian kita kenal dengan gerakan literasi. Jadi orang-orang di dalamnya itu orang-orang yang berani meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hanya untuk berliterasi. Nah, itulah terus kemudian kami sebut Rumah Baca Saku. Kalau untuk alasannya kenapa sih muncul tiba-tiba bagus sih namanya mungkin kalau Rumah Baca Saku. Oh ya, jadi ada makna filosofis dari Rumah Baca Rumah Baca Saku. Kenapa kami katakan rumah? Karena lembaga ini, komunitas ini bukan sekedar komunitas perkumpulan biasa, kami sebut dia keluarga. Jadi kami anggap bagian atau teman-teman yang ada di dalamnya itu keluarga. Kenapa baca? Karena ya kami berliterasi. Nah, Saku sebenarnya singkatan dari seruan anak kepulauan, bahwa kita sebagai daerah yang secara geografis ada di kaki Sulawesi, kita tuh harus menyuarakan bahwa kita juga bisa, orang-orang Kepulauan Selayar juga bisa menyuarakannya, kita bisa berkembang lewat literasi. Jadi seperti itu. Kita bisa berkembang lewat literasi. Iya, seperti itu. Apalagi kan sekarang mungkin literasi itu peminatnya sangat kecil, sangat minim. Ya. Sangat minim. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Rumah Baca Saku ini berlokasi di mana? Jadi Rumah Baca Saku berlokasi di Jalan Ting Soeharto, tepatnya di Tabang. Kami buka pukul 9 pagi sampai jam 6 sore. Teman-teman yang mau berkunjung silahkan, kami terbuka. Kita diskusi literasi, banyak ngobrol seputar literasi, dan ya barangkali kita menggagas kegiatan, karena apalah arti ngumpul kalau kita tidak melakukan aksi nyata. Ya. Betul. Apalah arti ngumpul kalau tidak melakukan aksi nyata. Jadi lokasinya ada di Tabang. Iya, di Tabang. Di Tabang, terus buka untuk umum. Untuk orang-orang. Ya, teman-teman bisa pinjam buku. Jadi itu kayak semacam kayak perpustakaan. Ya, perpustakaan mini. Dibawa pulang. Bisa. Oke. Nah, mungkin masih banyak teman-teman di rumah yang belum tahu mungkin kalau di Tabang itu sebenarnya ada Rumah Baca Saku dan bukunya bisa kita pinjam. Iya. Untuk tahun berdirinya nih Rumah Baca Saku nih sejak kapan Kak? Sudah lama atau? Tahun berdiri awal 2017, sekarang sudah menginjak usia 5 tahun. Tahun ini 6 tahun. Wow. Jadi semoga usianya tidak sependek usia manusia. Amin. Jadi sudah mau jalan 6. Ya, 6 tahun. 6 tahun. Nah, kalau boleh tahu Kak, bagaimana sih sejarah ini sampai muncul Rumah Baca Saku? Jadi, seperti yang saya katakan tadi, awal tahun 2017, awal mula berdirinya Rumah Baca Saku itu lahir dari sebuah ide. Nah, jadi kami sering diskusi, terus kemudian melahirkan ide. Kami menganggap bahwa perkembangan dan kemajuan untuk lebih baik ke depannya itu harus dimulai dengan gerakan literasi, di gerakan baca tulis. Nah, saya masih ingat bahwa awal-awal kegiatan Rumah Baca Saku itu dari teras rumah ke teras rumah.
karena saat itu masih belum ada sekretariat kami belum punya tempat, jadi dari rumah ke rumah. Nah sebelumnya itu kami panggil teman-teman yang punya minat yang sama, teman-teman sebaya, teman-teman nongkrong. Jadi kami panggil istilahnya panggil-panggil. Nah, Ayo gitu. ya ayo. Nah terus sebelumnya itu kami beri teman-teman satu buku satu orang. Jadi persoalan mereka tahu atau bisa menjelaskan itu persoalan belakangnya. Jelasnya kita bersentuhan dulu dengan buku, karena salah satu cara untuk kita mau membaca buku adalah dengan bersentuhan dengan buku. Nah, kami sering ngumpul, terus singkat cerita diskusi-diskusi kami ini berakhir pada satu kesimpulan bahwa kami menganggap daerah kita itu tertinggal banyak hal. Jadi kita ketinggalan informasi, kita ketinggalan dari segi teknologi, kita ketinggalan dari sisi ilmu pengetahuan, kita ketinggalan isu terhadap iklim. Nah, dan banyak bentuk ketertinggalan lainnya, sampai bahkan kita tertinggal persoalan literasi. Kita tertinggal itu. Dan dari ketertinggalan ini itu melahirkan banyak sekali buta aksara di daerah-daerah. Jadi banyak buta aksara di daerah. Bahkan sejak Indonesia merdeka tahun 1945, buta aksara itu ada di tingkat 95%. Jadi itulah kenapa barangkali setelah merdeka tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya kami hadir untuk istilahnya memerangi itu, dan kami berkesimpulan bahwa perkumpulan ini harus kita ubah menjadi sebuah wadah komunitas yang terus kemudian kami beri nama Rumah Baca Saku tepat di tanggal 9 Agustus 2017. Jadi itu awalnya kami itu lahir dari diskusi dan ide teman-teman. Jadi lahir dari kayak keresahan-keresahan. Iya, keresahan. Akhirnya menimbulkan kesadaran, oh ayo kita bikin seperti ini. Karena begini daerah, ini kurang. Tidak-tidaknya kita nongkrong tapi produktif. Iya, betul. Jadi nongkrong berkualitas itu istilahnya. Iya. Oke, nah untuk program-programnya sendiri Kak, di Rumah Baca Saku ini seperti apa? Ya, jadi ada beberapa program. Yang pertama namanya Bedah Buku. Kami aktif berdiskusi tentang buku. Jadi ada orang yang dimandatkan untuk menjadi pembedah. Kami berdiskusi lewat itu, kami belajar lewat itu. Jadi banyak baca, banyak rasa katanya. Banyak baca, banyak rasa. Nah terus yang kedua ada program bedah film. Hampir sama dengan bedah buku. Bedanya mungkin yang dibedah ini adalah film. Nah terus kemudian yang ketiga presentasi puisi. Kami aktif membuat karya, jadi karya-karya kami diskusikan satu sama lain. Terus yang berikutnya penulisan cerpen, jadi kami aktif menulis cerpen juga. Cerpennya macam-macam, bisa diangkat dari pengalaman pribadi, bisa diambil dari cerita rakyat atau cerita-cerita yang menarik yang kita temukan. Tapi dengan catatan karya itu harus murni tulisan dari teman-teman. Ya, jadi jangan menjiplak lah istilahnya seperti itu. Terus apa lagi? Ada diskusi dan kajian. Kami aktif diskusi dan kajian. Kadang kami undang tokoh-tokoh tertentu. Tokoh-tokoh tersebut sebagai pengkaji atau pembedah dengan tema-tema tertentu yang kami angkat. Jadi kami aktif diskusi dan kajian seperti itu. Itu untuk undang narasumber ya, untuk pengembangan literasi juga. Terus program berikutnya namanya Lapak Baca. Jadi kami biasanya melapak sambil baca buku, sambil diskusi. Biasanya kami laksanakan di Taman Pelangi Benteng Selayar. Nah, sekarang bulan 2 yang akan datang ada program Lapak Baca bersama Forum Anak. Jadi teman-teman yang mau silahkan join, kita sama-sama boleh pinjam langsung buku di sana sembari kita berdiskusi tentang buku. Jadi ada program ya. Jadi ada banyak program-programnya dan semua masih aktif sampai masih sekarang. Aktif. Ada beberapa lagi program yang berikutnya itu kelas belajar. Jadi kita pergi ngajar, sembari kita membaca buku kita juga harus aktualkan apa hasil bacaan kita.
Jadi kita mengajar dari kampung ke kampung. Sekarang lokasi ajarnya kami ada 4 kampung. Yang pertama di Tabang sendiri, yang kedua di Kolo-Kolo, yang ketiga di Rea-Rea, dan yang terakhir kemarin di Hulu. Nah, jadi teman-teman yang mau ngajar juga bisa kontak kami. Kita siapkan wadah untuk kalian ngajar nanti. Jadi meskipun bukan anggota Rumah Iya, Baca bisa. Saku, tapi kalau tertarik untuk menjadi seorang pengajar, Iya, relawan ngajar. Bisa, boleh Bisa. gabung. Oke, nah untuk mungkin teman-teman di rumah tidak tahu di mana kita bisa dapat kontaknya nih Rumah Baca Saku. Ya. Sobat ada yang tertarik begitu mau gabung. Kunjungi Instagram kami, jadi Rumah Baca ada Saku _. Oke, Iya. jadi ada Instagram. Ya, ada. Terus program berikutnya itu ekspedisi literasi namanya. Jadi program 1 tahun 1 kali. Kita pergi ke tempat yang sudah kita sediakan, sudah kita riset, kita mengukur tingkat literasi yang ada di daerah tersebut, sembari kita gali semua informasi di masyarakat seputar literasi. Jadi seperti itu. Ekspedisi pertama kami lakukan di Jampea, ekspedisi kedua di Rea-Rea kemarin, dan tahun ini kita persiapan ekspedisi ketiga. Jadi teman-teman yang mau kampungnya dijelajahi kami, silakan saja komen di channel juga, YouTube ini. Jadi pemilihan kampungnya juga. Kalau untuk pemilihan kampungnya itu random sebenarnya. Random. Kami kemarin di Jampea kami dipanggil salah satu rumah baca juga di sana, namanya Rumah Baca Pulo. Jadi kami dipanggil ke sana untuk ekspedisi pertama di sana. Jadi sebenarnya ada beberapa rumah baca di Selayar. Ada beberapa ya yang. Tapi kalau mungkin di sekitaran kota, Rumah Baca Saku yang terdekat. Iya. Oke. Nah Kak, selama kurang lebih 6 tahun Rumah Baca Saku berjalan, pastinya kan banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan-tantangan yang seperti apa yang dihadapi oleh Rumah Baca Saku? Sejauh-jauh ide, serampung-rampung ide itu selalu bersandingan dengan tantangan ya tentunya ketika kita akan mewujudkan ide tersebut. Jadi ada beberapa memang faktor yang kami hadapi hari ini. Yang pertama itu dari faktor internal kami, bahwa teman-teman pegiat literasi Saku kebanyakan sekarang ada di luar daerah Selayar menempuh pendidikan, tepatnya di Makassar. Sedangkan kegiatan kami itu berfokus di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, inilah yang membuat kadang kegiatan kami kurang optimal, kurang maksimal. Nah, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, persoalan dana. Jadi semua bentuk kegiatan komunitas kami itu didanai lewat iuran komunitas. Jadi kami semacam patungan atau iuran-iuran. Jadi sumber dananya dari anggota ya. Sejauh ini semuanya dari iuran. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan besar, kami tahtisi dengan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang satu visi dan misi dengan kami. Selama itu tidak melanggar kode etik komunitas kami dan jauh dari kepentingan politis. Okay. Nah, jadi ada yang menarik dari dana ini karena ada regulasi yang ribet ketika komunitas seperti kami Rumah Baca ingin mendapatkan dana dari pemerintah, itu urusannya ribet sekali. Jadi harus ada akta notaris dan lain-lain, dan itu diurus ribet. Jadi tidak pernah mendapat dana dari pemerintah karena cara urusnya ribet ya. Terus ada lagi faktor barangkali kami kurang bersosialisasi dengan masyarakat, itu faktor yang ketiga. Nah, ini karena literasi bagi kami belum sampai ke lidah-lidah masyarakat, belum jadi bahan pembicaraan bahwa sebenarnya literasi itu penting. Jadi tapi kami harus bekerja keras lebih giat lagi supaya literasi ini bukan lagi hal yang baru di kalangan masyarakat. Nah, untuk faktor terakhir, kita ketahui bersama bahwa ada anggapan di mana kegiatan literasi atau gerakan literasi ini masih dianggap hal yang asing di kalangan masyarakat. Nah, itu belum menjadi budaya yang populer, belum menjadi budaya yang eksis, belum menjadi budaya yang viral. Nah, inilah tugas kami barangkali supaya budaya itu bisa dipahami masyarakat. Ditambah lagi, saya paling jengkel ketika ada orang yang mengatakan bahwa literasi membuang-buang waktu. Jadi ada banyak faktor. Namun
kami selalu berkesimpulan bahwa semua faktor-faktor yang menghambat jalannya komunitas justru akan mendewasakan komunitas itu. Jadi bagaimana semangat kita dan perjuangan kita atasi itu. Kita harus kreatif. Ya betul Kak. Nah Kak, kalau untuk faktor-faktor sendiri apa sih yang mempengaruhi ini, yang menjadi faktor-faktor kurangnya minat literasi orang-orang? Nah, sebenarnya banyak faktor, terlalu banyak faktor untuk kita ingin meningkatkan minat baca. Jadi salah satu faktornya itu tidak adanya pembiasaan kita sejak lahir. Jadi kita tidak dibiasakan membaca buku sejak lahir. Nah, itu faktor pertama. Yang kedua, faktor lingkungan. Ini sangat berpengaruh penting. Seolah-olah lingkungan kita tidak mendesain ruang itu untuk berdialektik, untuk berdiskusi, untuk membaca buku. Taruhlah misalnya contoh dalam satu ruang kelas, kalau kita masuk di sekolah, terkhususnya barangkali di Selayar, kalau kita masuk ke ruang kelas, 30 siswa yang ada di hadapan kita, atau misalnya 20 siswa, sekurang-kurangnya hanya ada satu orang yang membaca buku atau sama sekali tidak ada. Ini yang menandakan bahwa faktor lingkungan kita tidak mendesain supaya kita lebih meminati literasi. Nah, faktor berikutnya ada anggapan atau mitos yang beredar bahwa membaca itu menyesatkan. ada pandangan seperti itu. Ada pandangan seperti itu. Ada. Ada faktor lain lagi bahwa di tengah teknologi yang semakin canggih, kita itu sekarang diserang oleh sosial media. Jadi orang-orang lebih memilih mengklik. Padahal sebenarnya perkembangan teknologi memudahkan kita untuk mengakses jurnal misalnya, artikel atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang lebih bermanfaat daripada sosial media. Saya tidak menyalahkan sosial media, tapi setidaknya kita lebih bijaksana menggunakan sosial media. Hari ini kita diserang oleh banyak informasi, akhirnya kita banjir informasi dan menimbulkan banyak sekali kebohongan. Iya. Itulah yang menyebabkan sebenarnya orang tidak kurang meminati buku. Jadi ada beberapa faktor. Iya, banyak sebenarnya. Banyak. Jadi banyak faktor, ada faktor lingkungan dan lain-lain. Iya. Nah, spesial kan ini berdiri di Tabang. Nah, karena faktor-faktor itu yang tadi dan kita berdiri di Tabang dan sudah jalan ke sekolah-sekolah, banyak program-programnya. Kalau di Tabang sendiri, setelah ada rumah baca saku, bagaimana daya baca orang-orang yang di sana, anak-anak yang di sana? Apakah sudah bisa dikatakan rumah baca saku ini sudah berhasil di Tabang atau bagaimana? Kalau berhasil barangkali masih jauh. Ya, kami belum merasa berhasil karena masih banyak anak-anak, tapi alhamdulillah kami membawa perubahan yang bermanfaat. Masyarakat juga, kami sangat support masyarakat yang ada di Tabang karena mendukung penuh kegiatan kami. Jadi taruhlah misalnya kita ambil contoh kelas belajar. Jadi ibu-ibu dari anak-anak peserta kelas belajar biasanya ayo ke rumah baca. Ya, mereka support anaknya untuk datang ke kami. Nah, jadi itu barangkali bentuk simbiosis mutualisme bagi kami. Ya, jadi ibu-ibunya juga ternyata yang aktif, yang lebih ini kayak ayo ikut rumah baca saku belajar. Oke. Simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Saling menguntungkannya di Tabang ini alhamdulillah sudah bisa dilihat hasilnya setelah rumah baca saku ini berdiri kurang lebih 6 tahun. Oke. Nah, kalau untuk targetnya, untuk beberapa program target untuk literasi ini sendiri itu seperti apa Kak? Misalnya mungkin, kita mau mengajar di desa ini, adakah umur tertentu yang mau kita ajar atau bagaimana? Jadi program kelas belajar kita targetkan anak usia SD sampai anak usia SMP. Iya, jadi ketika dia menginjak usia SMA itu bukan lagi kami karena syarat juga untuk masuk ke rumah baca minimal kelas 2 SMA. Anggota ya. Minimal kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Jadi kalau sudah SMA jadi anggota yang ya, mereka yang mengajar. Ya, seperti itu. Jadi kita punya juga namanya pelatihan dasar literasi untuk rekrut anggotanya. Jadi mungkin seperti
seperti yang tadi kakak katakan, ini belum kayak populer di kalangan masyarakat. Iya, mungkin, belum. karena mungkin targetnya mungkin anak-anak yang atau bagaimana? Ya kalau apa ya, banyak faktor sebenarnya kenapa nih belum jadi gerakan literasi itu belum jadi populer. Karena literasi itu dianggap kebanyakan orang adalah hal yang apa ya, yang Yang ada di handphoneku. ya seperti itu barangkali. Anak-anak lebih memilih scroll TikTok daripada membaca buku di perpustakaan. Itu data. Dan itu yang mau kita. Ya ini kita akan merubah mindset itu. Oke. Bahwa kita harus punya waktu di mana kita bercengkrama dengan buku-buku. Betul. Nah, terkait dengan minat baca, seperti yang Kak katakan tadi, banyaknya masalah-masalah yang kayak anak-anak sekarang kayak lebih suka untuk scroll sosial media begitu. Nah, menurut Kakak bagaimana dengan minat baca di Kabupaten Kepulauan Selayar ini ditinjau dari kayak Rumah Baca Saku yang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ini? Semua orang baca buku. Semua orang baca. Tapi yang menjadi persoalan bukan membaca ini. Kita membaca hari ini kita membaca WhatsApp, kita membaca Instagram, kita membaca TikTok, kita membaca Facebook, kita barangkali membaca Tinder atau Tantan. Jadi yang terjadi hari ini kita membaca. Tapi artinya minat baca itu ada sebenarnya di Kabupaten Selayar. Minatnya ada, tapi yang menjadi kendala atau yang menjadi soal bukan minat bacanya, tapi daya baca. Daya baca. Jadi kalau kita analogikan, kita itu semacam smartphone yang kapasitas baterainya sangat rendah. Jadi kita hendak balas pesan misalnya, terus kemudian tiba-tiba HP kita mati. Nah itu yang tidak ada. Contohnya saja, kadangkala kita lihat seseorang melihat judul saja, mereka sudah langsung menyimpulkan. Inilah yang membuat kami mengatakan bahwa daya baca itu yang kurang, bukan minatnya. Karena kita membaca tapi tidak mengetahui apa yang ada dalam bacaan itu. Padahal kita harus butuh critical thinking atau berpikir supaya kita bisa menyelami apa yang ada di dalam buku itu, lalu kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang lebih bermanfaat barangkali seperti itu. Nah, kalau berdasarkan daya bacanya yang rendah di antara banyaknya program ini, apakah sudah maksudnya program-program Rumah Baca Saku ini sudah dapat mengurangi atau menambah daya baca ataupun minat baca orang-orang? Saya tidak berani menyimpulkan iya, tapi saya ambil contoh begini. Jadi di Rumah Baca, setiap kali kami ngumpul, setiap kali kami ingin melakukan kegiatan, taruhlah misalnya bedah buku, itu teman-teman harus dibekali buku. Jadi satu orang satu buku. Nah kita terus kemudian mereka baca. Setelah kita ngumpul, buku-buku yang kita baca itu yang kita diskusikan. Jadi itu menandakan bahwa literasi kita jalan. Nah jadi seperti itu. Terus kemudian peserta kelas belajar di Rumah Baca, anak-anak itu setelah mereka melakukan berkegiatan kelas belajar, mereka tuh pinjam buku. Wajib. Kami tidak paksa, tapi banyak yang minjam. Mereka, iya, langsung, saya Kak mau minjam. Iya seperti itu. Jadi bisa kita lihat lewat contoh-contoh itu. Jadi orang-orang yang sudah belajar sama Rumah Baca Saku pasti auto pinjam. Iya. Jadi tentunya itu menambah, pastinya ya itu sudah menambah minat atau daya baca orang-orang adik-adik kita yang diajar sama Rumah Baca Saku. Cuma ada kendala sebenarnya, kami kekurangan buku bacaan anak. Oh sekarang? Iya sekarang. Jadi iya karena anak-anak masih kami pantau, ini buku yang belum bisa kalian baca. Oh, jadi sampai sedetail itu Rumah Baca Saku bahwa anak-anak tidak bisa baca buku. Ya kami lihat usianya. Ya, karena membaca buku kan perlu penafsiran juga. Ya, betul. Nah, menurut kakak,
dan mungkin mewakili teman-teman Rumah Baca Saku, apa sih tips yang bisa diberikan begitu untuk teman-teman yang mungkin nonton ataupun teman-teman di luar sana yang minat bacanya ini kurang? Saya tidak punya tips yang ampuh, namun saya selalu berpatokan pada kata-kata Najwa Shihab. Jadi beliau mengatakan bahwa untuk mencintai buku, Anda hanya perlu cari satu buku untuk jatuh cinta kepada membaca, cari buku itu dan mari jatuh cinta. Jadi Anda hanya perlu keluar rumah, terus kemudian ke perpustakaan atau ke toko buku terdekat Anda, lihat buku, minimal Anda beli atau pinjam dan pegang. Tidak menjadi persoalan ketika Anda tidak pahami buku itu. Intinya Anda pegang dulu, baca 5 menit sehari. Kalau misalnya dirasa berat berjam-jam baca buku, dan biarkan buku jatuh cinta dan Anda juga jatuh cinta kepada buku. Jadi simple Ji, harus jatuh cinta sama bukunya. Apa-apa kan cinta. Oke, Kak Reza, menurut kakak lagi dan lagi selama 6 tahun berjalan di Rumah Baca Saku, dukungan seperti apa sih yang kiranya ini Rumah Baca Saku butuh untuk kayak semua lebih programnya lebih berjalan yang lancar dan lain-lain, kayak lebih mungkin kalau dengan adanya dukungan seperti itu mungkin kayak dengan gampang atau dengan lebih mudah atau dengan lebih cepat ini literasi di masyarakat kita ini lebih berjalan. Ya, tentu saja kami mengharapkan dukungan dari pemerintah setempat bahwa kegiatan-kegiatan literasi ini harus punya ruang, harus selalu pemerintah harus punya perhatian khusus untuk persoalan literasi. Jadi pemerintah harus memberikan contoh kepada masyarakat agar supaya literasi ini sampai ke masyarakat itu. Jadi selain pemerintah juga kami harap dukungan dari pemuda-pemuda teman-teman di luar sana yang sadar, ayo berliterasi. Ya karena kita sama-sama membangun literasi yang lebih baik dan lebih sehat. Jadi kayak butuh dukungan pemerintah. Ya, butuh sekali. Butuh sekali. Oke, nah harusnya pemerintah juga ciptakan ruang-ruang intelektual, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang belajar. Tapi tidak ada. Saya tidak tahu. Barangkali tidak ada ya. Karena kita jarang melihat diskusi-diskusi ilmiah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oke, dan itu yang butuh. Bukan hanya Rumah Baca Saku mungkin, tapi teman-teman di luar sana mungkin yang meskipun tidak bergabung di Rumah Baca Saku, tapi ya tidak tahu mau diskusi di mana. Ya. Dan mungkin anak muda butuh itu nih Kak. Ya, anak muda butuh ide. Oke. Harapannya untuk Rumah Baca Saku sendiri dan untuk teman-teman di rumah. Harapannya, saya mengutip kata-kata dari Najib Mahfuz. Beliau adalah peraih Nobel asal Mesir tahun 1988. Beliau mengatakan bahwa perkembangan kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah berkembang sampai kita mengetahui bahwa membaca ada kebutuhan vital. Jadi dengan membaca sebenarnya kita akan melihat sebuah masa depan yang lebih cerah. Sejak kecil kita ditanami dogma bahwa membaca adalah jendela dunia. Artinya dengan membaca kita bisa melihat dunia yang lebih luas, tapi persoalannya kita tidak pernah mengamalkan apa yang sering kita dengar sejak kecil. Kita tidak pernah membaca buku. Kita lebih memilih apa ya? Lebih memilih scroll sosial media barangkali daripada nenteng buku, baca buku. Ya seminim mungkin 5 menit saja untuk membaca buku. Kita tidak pernah mengamalkan itu. Itulah barangkali yang salah satu faktor yang membuat kita rendah daya bacanya. Apalagi sebenarnya data UNESCO sampai sekarang negara kita adalah negara yang peringkat kedua terendah persoalan minat literasi di dunia. Ya di dunia. Data itu dari tahun ke tahun kita tidak pernah naik setingkat atau peringkat kedua terendah. Terendah, ya kita peringkat tapi terendah. Peringkat tapi terendah. Oke. Jadi
Jadi ada banyak tantangan-tantangan, banyak sekali. kayak tempatnya juga tidak ada, termasuk tantangannya dan lain-lain, dan betul-betul kita butuh sebenarnya dukungan orang-orang yang mempunyai kebijakan lah ya, Iya. untuk lebih mengoptimalkan komunitas Rumah Baca Saku ini. Sebenarnya juga lewat podcast ini itu bentuk publikasi. Iya, betul. Jadi terima kasih kepada pihak penyelenggara. Kami telah diundang supaya orang-orang di luar sana mengetahui bahwa minimal di Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa ada rumah baca Saku. Iya Kak. Iya. Oke Kak, terakhir mungkin Kak Reza dari Rumah Baca Saku punya closing statement yang bisa disampaikan. Ya, saya mau baca Silakan Kak. tulisan saya tentang literasi di akhir tahun 2018. Di beberapa orang mungkin menganggap hidup adalah penderitaan dan ketertindasan, tapi setidaknya manusia mempunyai ilmu pengetahuan sebagai basis pertahanan masa depan yang lebih cerah. Andaikan saja jika tidak ada semangat untuk keluar dari kegelapan atau fase kebodohan, barangkali peradaban manusia akan mengalami genosida. Ketika membicarakan kebodohan, penting untuk kita ketahui bersama bahwa jalan keluar dari dinding permasalahan ini ialah menyiapkan senjata ampuh, dalam hal ini senjata literasi yang sehat. Melihat kondisi hari ini, beberapa kelompok intelektual selalu mengeluh tentang orang-orang yang bebal, dan orang-orang awam selalu tidak percaya orang-orang pintar dan pakar. Apalagi, di pintu gerbang industri kelima ini, generasi manusia hampir tidak mempunyai peran apa-apa dalam kehidupan karena seluruh organnya telah digantikan oleh mesin dan aplikasi. Belum lagi membicarakan politik, sampai hari ini kita masih saja menghadapi serdadu yang bak meromantisasi kehidupan lewat fiksi-fiksi pragmatis. Ditambah lagi, tuntutan dan tantangan zaman yang kita hadapi digerakkan secara analog. Maka, boleh kita berkesimpulan bahwa semua ini dinamakan sesat nalar ataupun kebutaan tentang aksara. Disinilah peran senjata literasi dimulai. Dengan kemampuan literasi, manusia mampu menggali potensi dan keterampilan dalam memahami dan mengelola informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis, aktivitas memahami aksara dan angka, memahami hidup dan kehidupan. Orang-orang yang bergerak dalam bidang aksara dan angka adalah pejuang-pejuang literasi. Oleh karena itu, orang-orang yang hadir harus tetap menunjukkan semangat berliterasi. Meminjam kata-kata dari Pram, bahwa terpelajar harus berlaku sejak adil dalam pikiran dan perbuatannya. Oleh karena itu, pegiat literasi tahu cara curang tapi tidak curang, tahu kalau dicurangi tapi tidak dendam, tahu cara mengeksploitasi tapi tidak mengeksploitasi, dan tahu jalan sendiri tapi tetap merangkul dengan cara yang baik. Literasilah yang membawa kabar sekaligus mengajak manusia sadar akan gerakan baca tulis, tak hanya sebatas kelembagaan, melainkan gagasan yang akan terus relevan. Literasi juga yang mengantarkan kita dari gelap menuju terang, dari yang buta menjadi melihat, dari ketidaktahuan menjadi ilmu pengetahuan, dan awalnya suka berakhir menjadi cinta. Jadi terakhir saya mau sampaikan terima kasih kepada seluruh orang-orang baik di luar sana yang mendukung program literasi Rumah Baca Saku. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyumbangkan bukunya di Rumah Baca Saku yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada seluruh lembaga atau organisasi tertentu yang telah bekerja sama dengan kami. Terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar kelas belajar Rumah Baca Saku. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, terkhusus di Tabang yang mendukung penuh Saku tetap berkegiatan. Dan terakhir, terima kasih kepada seluruh penggerak Rumah Baca Saku. Dan untuk Lembaga Tanadoan TV juga, terima kasih. Ya, jadi sebuah closing statement yang benar-benar kalau dipahami ini benar-benar maknanya ini dalam sekali teman-teman. Oke Kak. Oke. Ucapkan terima kasih. Kami juga berterima kasih. Karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai dengan kami, mau berbagi, mau sharing tentang apa itu Rumah Baca Saku. Ya. Nah, teman-teman di rumah, berakhir sudah podcast saya dan Kak Reza. Semoga podcast kali ini benar-benar membawa banyak pengetahuan, ilmu baru buat teman-teman, dan ya semoga podcast ini bermanfaat. Amin, amin. Amin, ya rabbal alamin. Oke, teman-teman di rumah, buat kalian yang punya saran narasumber, silakan untuk menghubungi pihak LTTV
Dan video kami jangan lupa untuk di-share, di-like, di-komen, dan channel YouTube kami jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.